Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa lebih dahulu sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan melanjutkan materi pertemuan minggu yang lalu, di mana untuk minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai bab ke-6, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dan untuk pembahasan materi hari ini, yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua mengenai frekuensi denyut jantung pada manusia. Dan yang ketiga kelainan ataupun gangguan penyakit yang ada hubungannya dengan sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya kalian bisa memperhatikan, kalian dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Untuk peredaran darah manusia juga disebut dengan istilah peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Perhatikan untuk peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil. Perhatikan, untuk peredaran darah kecil dimulai dari jantung bilik kanan, kemudian darah melewati arteri pulmonalis, dibawa masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru nanti akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian darah dari paru-paru melewati vena pulmonalis, ini akan dibawa ke jantung, yaitu masuk ke serambi kiri. Untuk darah dalam bilik kanan ini adalah darah yang mengandung CO2 atau disebut dengan darah kotor, sedangkan darah yang masuk ke serambi kiri ini darah yang banyak mengandung oksigen atau disebut dengan darah bersih. Yang kedua, peredaran darah besar dimulai dari jantung bilik kiri, kemudian melalui aorta akan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, nanti di seluruh tubuh di sini oksigen akan digunakan untuk apa? Yaitu untuk proses pembakaran atau oksidasi. Kemudian dari proses oksidasi itu akan dihasilkan karbon dioksida. Kemudian untuk darah yang dari seluruh tubuh nanti akan melalui vena cava, akan dibawa ke jantung, masuk ke serambi kanan. Untuk darah dalam bilik kiri ini tadi merupakan darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih, sedangkan darah yang masuk ke serambi kanan yang dari seluruh tubuh merupakan darah yang kaya CO2 atau darah kotor. Berikut kita bahas mengenai frekuensi denyut jantung. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung yaitu 1. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Semakin banyak aktivitas tubuh, frekuensi denyut jantung akan semakin cepat. Yang kedua, jenis kelamin. Pada kondisi normal, denyut jantung pada pria antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Sedangkan pada perempuan antara 72 sampai 80 denyutan per menit. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, makin cepat detak jantungnya karena metabolisme tubuh meningkat. 4. Umur atau usia.
Semakin bertambah usia, maka detak jantungnya akan semakin berkurang karena erat hubungannya dengan proporsi kebutuhan energinya. 5. Komposisi ion. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Berikut ini beberapa gangguan yang ada hubungan atau erat kaitannya dengan sistem peredaran darah. 1. Jantung koroner. Terjadi jika arteri koronaria yang terdapat pada jantung tidak mengirimkan darah yang cukup ke sel-sel jantung, sehingga otot jantung berhenti beraktivitas. Penyebabnya karena penyumbatan oleh lemak atau kolesterol. Untuk tanda-tandanya, bagian dada, lengan, dan punggung terasa sakit, nafas pendek, dan kepala pusing. Cara mencegah terjadinya penyakit jantung yaitu 1. Melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. 2. Menjaga pola makan sehari-hari. 3. Menghindari minuman beralkohol. 4. Menghindari kebiasaan merokok. 5. Menghindari stres yang berlebih. Dan yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Gangguan yang kedua yaitu stroke. Stroke merupakan penyakit yang terjadi karena matinya jaringan otak. Penyebabnya kurang asupan oksigen ke otak karena pembuluh darah pada otak tersumbat atau pecah. 3. Varises merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Biasanya terjadi di daerah kaki. Upaya agar terhindar dari varises yaitu yang pertama, ketika tidur tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. 3. Berolahraga secara teratur. Dan yang keempat, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Kemudian gangguan yang keempat yaitu anemia, disebabkan kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Ini terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga bisa disebabkan pendarahan yang hebat. 5. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg. Untuk gejalanya, sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, pendarahan dari hidung, dan sesak nafas. Upaya untuk menghindarinya antara lain 1. Menghindari mengkonsumsi alkohol dan makanan berlemak atau yang kolesterolnya tinggi. Kedua, menjaga berat badan ideal dan olahraga secara teratur. Ketiga, menghindari kebiasaan merokok. Dan yang keempat, menghindari stres. Kemudian hipotensi atau tekanan darah rendah terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mm Hg. Untuk gejalanya, pusing, sering menguap, penglihatan berkunang-kunang, keringat dingin, cepat lelah, denyut nadi lemah, dan terlihat pucat. Cara mengatasinya antara lain yaitu dengan minum air putih yang banyak, 8-10 gelas per hari, kemudian berolahraga secara teratur, kemudian bisa mengkonsumsi minum kopi atau makan makanan yang cukup mengandung garam. Demikian tadi anak-anakku penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya
setelah kalian memperhatikan penjelasan Ibu, tugas untuk kalian di rumah yaitu merangkum ataupun mencatat materi yang tadi sudah Ibu sampaikan di dalam buku catatan kalian. Tetap semangat ya, dan selamat mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dan bisa kalian kerjakan dengan baik. Dan untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.